Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali bisa bersama-sama Anda kembali pagi ini di acara Solusi Parenting, atau yang terkait dengan bagaimana kita sebagai ayah bunda. Dan tentu saja syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai kita kesempatan, kesehatan, iman, dan bersama-sama di acara ini. Tidak lupa salam salawat kita sampaikan kepada kekasih kita, kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan kerabatnya. Untuk hari ini seperti biasa di Parenting Solution yang hadir adalah Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali Ustadz ada di sini bersama-sama kami, karena terus terang nggak ada sekolah untuk jadi orang tua. Jadi banyak hal yang kita alami sebagai orang tua perlu mendapat acuan, arahan dan sebagainya. Dan kehadiran Ustadz Abu Bakar Baraja untuk selalu mengingatkan kami begitu besar artinya. Hari ini kita bahas soal apakah gerangan? Insya Allah yang masih berlanjut dengan membangkang. Hanya saja kita akan fokus kepada bagaimana menentang. Jadi seorang anak yang suka menentang. Itu yang akan jadi bahasan kita. Subhanallah. Ikhwan akhwat, pernah rasanya basah hati dan panas mata ketika anak kita justru balik membentak ketika kita minta dia melakukan sesuatu, atau menjawab dengan jawaban yang sama sekali di luar dugaan kita? Menentang, pembangkangan yang seperti ini bisa membuat kita khilaf. Tapi mudah-mudahan tidak. Apa yang kita akan dengar dan simak pagi ini mudah-mudahan kita genggam jadi bekal melangkah ke depannya. Mari kita simak bagaimana menghadapi anak yang menentang, membangkang dengan menentang kita bersama Ustadz Abu Bakar Baraja. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Rasanya bahagia yang akan terus kita mencari. Padahal bahagia itu ada selalu di dalam diri kita. Rasanya keinginan untuk memiliki begitu besar. Padahal apa yang kita inginkan sudah ada kita genggam. Begitu munculnya keinginannya yang terus-menerus membuat rasa, pikiran tak pernah berhenti, yang selalu mencari. Apa yang terjadi? Keinginan dan kebutuhan kita yang tidak akan pernah berhenti. Tuntutan yang terus-menerus menjadikan diri kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kadangkala kita akan terkaget-kaget. Kita akan tercengang. Segala sesuatu yang kita tidak duga, segala sesuatu yang kita tidak pernah terpikirkan, tapi itu ada. Dan itu terjadi pada kehidupan kita. Apa yang kita akan lakukan? Apa yang terjadi? Munculnya membuat kehidupan kita tidak menentu. Kita perhatikan.
Kita inginkan anak-anak itu menjadi penyejuk yang selalu kita berdoa, Rabbana hablana adwatina dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu mengharapkan intinya dari doa itu menjadi qurratan a'yun, menjadi penyejuk hati kita, menjadikan penyenang hati kita. Tapi apa yang daya kita? Apa daya kita? Harapan, keinginan. Ternyata dikagetkan dengan munculnya sesuatu yang gak pernah kita duga. Marah. Menunjukkan sikap. Menentang. Oh, bagaimana hati kita? Amanat yang dititipkan Allah, yang sejak 9 bulan berada di dalam kehidupan rahim yang penuh dengan kasih sayang ketika dia lahir. Kemudian tumbuh besar, kita berikan semua apa yang dibutuhkan. Kita memberikan apa-apa yang membuat dia senang. Kita akan memberikan semuanya. Namun tidak tersangka-sangka. Mulai beranjak dia remaja, mulai dia mampu melakukan sesuatu, kita dibuat kaget dengan kata-kata yang mengatakan membuat hati kita pilu. Saya tidak suka. Masa bodoh? Nggak tahu. Apa sih? Kok begitu amat? Teguran bunda, teguran ayah membuat dia melawan, menentang. Apa yang terjadi padanya? Salahkah kita? Salahkah anak kita? Tidak. Kita bukan membahas kesalahan, tapi apa yang membuat anak tersebut muncul? Apa yang membuat anak itu muncul? Tiba-tiba suaranya itu melebihi dari suara kita. Tiba-tiba bentakannya yang membuat pilu. Saya orang tua. Sedangkan di Quran dijelaskan ketika orang tuamu meranjak, ketika dia sudah dewasa, berarti kita sudah mulai meranjak. Diucapkan, saja. Ya Allah. Tapi kenyataan yang ada saat ini. Dari mana? Apa yang terjadi pada dirinya? Ini yang perlu menjadikan pembahasan kali ini. Anak-anak kita adalah anak-anak yang manis. Anak-anak kita adalah anak-anak yang bersih. Anak kita adalah anak-anak yang penuh harapan untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, sempatkah dia bisa menjadi dirinya? Mampukah dia melakukan untuk dirinya? Ini kita perhatikan. Ini yang menjadi kita akan perhatikan. Pertentangan ini membuat seorang tua yang sakit hati. Pertentangan membuat orang tua sakit hati. Oleh karena itu, mulai kita melihat anak itu tidak berkeinginan untuk menentang. Anak itu tidak berkeinginan berkurang ajar. Anak itu tidak berkeinginan untuk melawan orang tuanya. Tidak. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mengerti harus melakukan apa. Kadang-kadang dia pusing, dia tertekan, dia ingin melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Yuk kita kasih tahu. Yuk kita berikan pengertian. Yuk kita tunjukkan. Bukan kita larang dia. Bukan kita marah dengan dirinya. Bukan pula kita yang menentukan kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan itu. Tapi
Yuk, apa yang menjadikan dirinya dia menentang? Kita perhatikan apa yang membuat dirinya menentang. Kita perhatikan. Tiba-tiba dia membentak. Bentakan ini yang harus kita perhatikan. Bukan, maaf, yang kita perhatikan apa yang diinginkan anak, bukan bentakannya. Bukan bentakannya, bukan dia menentangnya, bukan. Kalau kita memperhatikan bentakan anak itu kepada kita, yang kita perhatikan adalah pertentangannya dia pada kita, maka kita tidak akan pernah bisa selesai. Solusinya adalah, oh, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, itu yang kita perhatikan. Namun, apakah kita biarkan? Tidak. Tidak boleh kita biarkan. Tetap ketika dia membentak, dia harus diperbaiki, dirubah. Namun sebelum kita merubah, kita harus berikan dulu sesuatu pada anak kita. Bagaimana kita akan melakukan itunya? Ini yang harus melakukan. Pertama, sudahkah anak kita mendapatkan sesuatu dari kita? Pasti pemirsa akan mengatakan, ya, apa yang dia sudah kita siapkan? Makanan kita sudah siapkan, pakaian kita sudah siapkan, semuanya kita sudah siapkan untuk anak kita. Pasti pemirsa akan mengatakan itu. Saya sudah berikan kasih sayang. Ketika dia butuhkan, kita peluk dia, kita cium dia, kita berikan senyuman, kita berikan kata-kata baik. Yes. Semuanya sudah diberikan. Pertanyaannya, apakah anak kita sudah mendapatkan itu? Yang kita berikan, sudahkah anak itu mendapatkannya? Ini yang perlu menjadi perhatian. Kok tiba-tiba anak itu ingin mengambil, tapi dia tidak tahu bagaimana mengambilnya. Hanya tahunya dengan membentak. Dari mana dia bisa tahu membentak? Mungkin dia mendengar kita membentak. Mungkin dia melihat atau mendengar di media sosial ada bentakan-bentakan. Mungkin dia melihat tetangganya sedang membentak. Itu yang menjadikan pikiran dia. Dia mendapatkan itu. Akhirnya itu yang keluar dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Kasih sayang. Kita berikan. Pakaian, baju, semua kita berikan. Tapi dia tidak pernah mendapatkan. Apa yang membuat terjadi situ? Karena bukan menjadi kebutuhan dia. Ketika dia butuh, kita tidak pernah memberikannya. Ketika dia tidak butuh, kita seenaknya memberikannya. Saya sering memberikan ilustrasi yang berkali-kali. Ketika anak masih bermain, usia 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Ketika dia lagi asik bermain, kita kepengen untuk memeluknya. Yang kepingin siapa? Kemudian kita datang kepada anak itu yang sedang asik bermain mobil-mobilan atau sedang bermain boneka. Kita datang langsung, kita memeluknya. Kita ingin menciumnya untuk memberikan kehangatan, kebahagiaan buat dirinya. Kira-kira anak kita menerima? Dia akan memberontak. Ya, dia akan memberontak. Maka dia tidak dapat kasih sayang dari kita. Tidak dapat pelukannya. Kita perhatikan. Ketika kita lagi asik duduk santai, kita sedang membaca Quran atau membaca buku, atau kita sedang berzikir, atau kita sedang nonton film, atau kita sedang bermedia sosial, ber-WA-an, atau sedang melihat grup dengan senyum dan tertawa, anak kita datang, kemudian senderan kepada kita. Dia senderan di punggung kita, dia menyender seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Pasti kita kaget. Kamu! Kagetnya kita ini memutus kebutuhan. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Sederhana, ringan. Tapi dia tidak dapat, pemirsa. Ini yang dimana dia terus mengejar kebutuhan itu. Sampai terbutuh. Kita berkeinginan anak itu melakukan beribadah, sholat, belajar, melakukan apa saja yang punya keinginan kita. Kita lupa bagaimana dia mampu memunculkan rasa inginnya. Dianjurkan sholat 7.
usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, berarti ada 3 tahun. Berarti proses untuk dia bisa 3 tahun. Kita kepingin begitu, kita kepingin anak itu langsung jadi. Nggak bisa, pemirsa. Mungkin saja anak itu melakukannya, tapi dia tidak pernah dapat apa yang dia lakukannya. Ini yang sering saya sampaikan, dia tidak pernah dapat. Ketika dia sudah tidak pernah dapat, terkumpul, terakumulatif, sesuatu yang diinginkan tidak pernah dapat menjadikan tekanan untuk dirinya, apa yang terjadi? Tekanan buat dirinya, apa yang terjadi? Ledakan. Nah, ketika dia menentang, ketika dia membantah, ketika dia melawan, ketika dia menunjukkan sikap perilaku pertentangan dengan diri kita, karena dia tidak pernah mendapat dengan kita. Pemirsa, perhatikan kata-kata yang sangat sederhana. Anak kita tidak mendapatkan. Apa kita sudah tidak memberikan? Kita memberikan. Kita memberikannya. Tapi dia pada saat itu tidak membutuhkan, pemirsa. Berarti kita menjadi orang tua itu harus dong memperhatikan. Ya, karena kita dititipkan. Karena kita dititipkan oleh Allah, maka kita perhatikan titipannya. Itulah amanat. Apakah kita ingin menjadi seorang yang beramanat? Atau tidak beramanat? Karena anak itu nggak pernah dapat. Karena anak itu nggak pernah dapat, pemirsa. Yuk, berikan yang dia inginkan. Berikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita butuhkan. Oh, kita ingin memberikan kasih sayang, maka kita berikan kasih sayang. Padahal pada saat itu tidak butuh dia. Pada saat itu dia tidak butuh, pemirsa. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Nggak susah sekali, nggak susah. Mau kita perhatikan? Lepaskan diri kita. Lepaskan kemauan kita. Lepaskan keinginan kita. Yuk kita berikan apa yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Bukan sesuai dengan yang dia tidak butuhkan. Tapi dia maunya yang berlebihan. Berarti dia tidak butuhkan. Karena ketika seseorang itu melebihi dari kemampuannya, melebihi daripada kebutuhannya, sebenarnya dia tidak butuh. Kalau dia meminta sesuatu yang di luar kemampuannya, berarti anak tersebut tidak butuh. Ya. Kalau dia hanya kemampuannya ingin makan 1 piring, tapi dia minta 3 piring, berarti yang 2 piring merupakan ketidakbutuhan. Itu disebut dengan unreal, pikiran-pikiran yang irasional. Kalau orang Betawi bilang, dia lapar mata. Mau-mauan aja. Ya, kepengenan. Banyak sekali ungkapan-ungkapan itu. Tapi kita marah. Kita nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Karena dia minta lebih. Kita nggak pedulikan yang lebih, kita berikan yang satu. Tapi dia minta, oke, jangan perhatikan. Nanti solusinya bagaimana caranya. Tapi yang paling penting adalah saat ini adalah lihat bahwa kebutuhan anak tersebut dapat. Kalau anak itu dapat, saya yakin anak kita tidak pasti menentang kita. Oke. Jadi kalau anak itu sudah dapat, dia tidak akan pernah menentang kita, Mbak Nuni. Bisa jadi tanpa kita sadari, karena kita memberikan yang nggak dibutuhkan, terus terjadilah hal semacam itu. Yes. Tapi kadang-kadang kayaknya nggak juga, tapi anak-anak coba aja misalnya. Bukain pintu, Bu. Emang nggak bisa minta tolong ya? Yes. Nggak mau? Emang nggak bisa pakai bahasa yang lain ya? Padahal dia bukan SD lagi. Yeah. Udah SMP, udah SMA. Salah kita juga? Bukan. Kita tidak salah. Kita tidak salah, Mbak Nuning. Kita tidak salah. Ketika anak itu mengatakan, buka pintu. Kalau kita katakan, coba kamu berkata dengan baik. Dia sudah besar, SMP, SMA. Bukain pintu, Bu. Nggak pakai tolong, nggak pakai yang lain gitu. Berarti hanya perlu diberi pengarahan. Ya, kita bukakan pintu.
sayang bilang tolong dong gitu. Ya. Bukan kita langsung, kita lakukan dulu. Setelah kita melakukannya, baru kita ingatkan. Karena ketika dia mengatakan, coba kita perhatikan pemirsa. Ya, ketika dia mengatakan, buka pintu, dia sedang tegang. Dia sedang lagi pressure, baik itu dari luar atau keinginan yang dia tidak pernah tercapai atau sesuatu yang dia sedang pikirkan, dia tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi, yang keluar itu keluarlah sembarangan, omongan temannya, omongan dari media sosial. Mungkin juga kita kadang-kadang juga ngomong yang tidak sengaja terlepas seperti itu, yang menjadi yang disimpan dalam memorinya dia. Akhirnya keluar. Berarti tidak pada tempatnya memberikan masukan di saat itu. Yes, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang ya enak ya, kamu nih deh, emang nggak bisa ya minta tolong? Nah itu langsung. Jadi please jangan lakukan itu gitu ya. Yeah. Apa yang dibutuhkan? Buka pintu. Saya bukakan pintunya dulu. Ketika selesai dia buka, dia, oke, bagaimana? Kamu sudah terima? Hanya mengatakan apa? Lain kali katakan tolong, seperti mama juga mencontohkan. Oh iya, maafnya. Atau, enggak. Sama, ibu juga gitu, kalau masuk cuman pintu dong, buka, gitu. Jadi kan cuma niru. Berarti kalau dia seperti itu ya kita harus terima. Kita yang harus berubah. Kalau kita berubah, pasti anak kita berubah. Like mother, like son or daughter gitu ya. Oke. Waduh. Jadi kalau banyak hal membuat kita kecewa karena mereka tiba-tiba kasar atau membentak, yang harus kita lakukan melihat diri sendiri dulu. Apa yang terjadi? Selalu kita selalukan, apa yang terjadi? Nggak perlu kita terlalu mengakui, aduh saya salah, orang tua salah. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia mencontoh kita? Apakah dia mencontoh orang lain? Kenapa kok dia mencontoh orang lain? Karena dia tidak mendapatkan. Dia tidak mendapatkan dengan contoh kita. Kalau porsinya dia dapat dari orang lain cukup banyak, itu berarti yang harus kita coba pahami adalah dengan siapa dia bergaul, begitu. Bagaimana kita memasukkan ke dalam? Bagaimana kita mengisi sejak kecilnya? Apakah kita mengisi, dia sudah tampung? Kalau kita sedang mengisi, dia menampung, maka dia dapat. Tetapi ketika kita mengisi, dia sedang bermain, dia sedang lagi main game, terus langsung kita nasehatin, nggak enak itu main game, susah, kamu bisa ini. Nggak akan bisa. Ketika dia lagi main game, kita isi, nasehat, nggak masuk. Jadi berbicara pada waktu yang tepat itu sangat penting. Yes. Ini kebetulan sekali ada, sambil lalu ada WA yang bertanya, saya perasaan normal-normal saja deh, tapi kok sering dibentak ya? Ntar aja. Misalnya saya minta dia melakukan apa, padahal dia juga nggak lagi ngapa-ngapain. Ibu nyinyir amat sih. Ini kalimat yang tidak tepat sering saya dengar. Saya harus bagaimana agar dia tidak durhaka. Ini perkataan yang terakhir harus kita simak dengan baik. Kita harus menyimaknya dengan baik. Kata yang terakhir, agar anak kita tidak durhaka. Berarti apa yang kita harus lakukan? Marah? Membenci? Tidak. Apa dong yang pas? Kita nggak suka dengan perbuatan itu. Tetap aja nggak boleh marah, nggak boleh benci kan? Terus? Yang penting adalah bagaimana dia bisa berubah. Ridhokan. Bukan perbuatannya. Bukan bentakan yang kita ridhokan. Kita ridhokan anak kita. Anak kita. Anak kita ini yang kita ridhokan. Bagaimana kita meridhokannya? Kita ridhokan anak kita agar anak kita tidak melakukan itu. Mencegah anak untuk tidak melawan dan menjadi durhaka itu penting sekali. Penting sekali. Dan nggak bisa setelah dia dewasa doang, harus dari golden age. Kita ketika dia berubah kasar, ketika dia berubah menentang pada usia 15 tahun,
Tiba-tiba kita inginkan anak kita langsung berubah. No. Ada proses, karena dia penumpukan proses. Kita seringkali minta, lo kenapa sih kok nggak bisa langsung? Karena ada proses. Karena ada proses. Apalagi, maaf pemirsa, ketika anak itu mengalami trauma-trauma yang sangat dahsyat, yang menjadi ikatan buat dia, menjadi nempel di memori dia. Ini yang sangat dahsyat. Dan keluarnya kadang-kadang kita tidak duga. Trauma-trauma sejak kecil itu keluar tanpa kita duga-duga. Jangankan seperti trauma kecil, saya katakan, apalagi dia dipukul atau dikuncikan di dalam kamar yang gelap, ataupun misalnya dia dibentak, itu trauma. Sel-sel otaknya akan bergerak, bergetar, nggak karuan. Kalau misal dia bergetar dan bergerak tidak karuan, apa yang terjadi? Kemana-kemana. Sinyalnya nggak pas. Kalau seandainya ada keluhan di sini, orang tua itu bicaranya satu arah deh kebanyakan, Mbak Nuning. Apakah ini juga menjadikan anak-anak seperti yang kita khawatirkan? Ya. Nanti kan kita jelaskan apa yang harus kita sampaikan kepada anak. Berapa persenkah kita harus berbicara, berapa persenkah kita mendengarkannya. Kapan saatnya kita mendengar, kapan saatnya kita berbicara, harus kita ketahui. Dan bagaimana anak-anak itu membangkang dan sebagainya ada di buku ini. Pertentangan, sekarang saya mau masuk sedikit tentang membangkang kembali. Pertentangan terjadi, perilaku kasar terjadi karena anak dalam proses pembangkangan yang diperpanjang, dilanjutkan. Apa yang terjadi dilanjutkan? Perhatikan pemirsa. Masih usia 2 tahun, ketika anak asik lagi bermain, kita panggil, dia tidak dengar. Bagaimana perasaan kita? 2 minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas masalah ini. Ini kalau kita marah, perhatikan, ingat anak kita. Ketika anak kita menentang kita, membantah kita, kita perhatikan. Ketika dia sedang asik, apa yang dia lakukan dengan keasikannya, kemudian keinginan kita panggil dia, kita kasih sesuatu, kita menginginkan, kemudian dia diam saja, atau dia menunjukkan yang tidak baik, dia membangkang. Itu baru proses membangkang. Kalau kita marah, kita abaikan, kita panggil, kemudian kita cuek. Misalnya, Andre, makan yuk. Dia diam saja. Terus kemudian sudah, kita abaikan. Dia masuk, dia terdengar. Makan. Terus dia asik lagi main. Mungkin dia main mobil-mobilan, atau dia sedang main apa saja. Dia lagi asik. Namun, akhirnya apa? Kita abaikan. Selesai dia hilang mainnya, kata si mama, Andre, makan yuk. Muncul. Mana mama? Mana makanku? Nggak ada. Shh, disimpan. Kecewa. Apalagi dia lagi asik, ayo direbut mainannya. Diambil, ayo mandi, segera, diseret. Kelewatan. Tapi saya yakin pemirsa nggak ada yang semua seperti itu. Saya yakin pemirsa nggak semua seperti itu. Kalau masih dulunya begitu, sekarang udah enggak. Oke. Nah, dia ambil, dia rebut. Bagaimana perasaan dia? Ya, itu bisa dibaca di buku saya di Psikologi Perkembangan. Ada satu penelitian tentang bagaimana seorang anak yang direbut, bagaimana kecewa, efeknya, akibatnya ada di buku saya. Bukannya di saat membangkang, di buku saya satu lagi yang namanya Psikologi Perkembangan. Promosi. Ya. Baik. Kita lihat bagaimana dia kecewa. Disimpan pemirsa. Disimpan. Berapa lama? Allah yang tahu karena dia ciptaannya Allah.
Saya nggak bisa memprediksikan, oh seminggu, 2 minggu. Nggak berani saya berikan, karena itu haknya Allah. Ketika dia sudah terakumulatif penuh, ya rasakan. Kita nggak sengaja marah sama dia. Kok saya dulu dipukul, saya dulu disabat, sekarang saya jadi manajer? Saya yakin hatinya juga marah-marah sama bawahannya. Dia juga suka marah. Kalau dia nggak berani mukul, pasti anaknya dimarahin. Mudah-mudahan istrinya tidak dimarahin, tidak disabat. Karena itu merupakan simpanan yang nanti akan terakumulatif dan terrecall, dikeluar di perilaku. Karena diperlakukan, dia akan melakukannya. Itu terjadi. Beberapa penelitian dilakukan ketika penelitian pada binatang. Ketika binatang itu diperlakukan dengan pukulan, ya, maka dia akan merasakan, dan si binatang itu akan melakukan tindakan-tindakan agresi pada binatang lainnya. Kenapa? Karena diperlakukan kasar. Benar-benar ini terjadi. Bagi manusia, kan bukan binatang. Ya, ciptaan sama ciptaan Allah juga. Kalau kita nggak percaya, buktikan. Dan saya mendapatkan beberapa kasus itu terjadi. Bagaimana kok sekarang terjadi? Putus hubungan itu. Kalau kita merasa kita dulu pernah dimarahi, kita pernah merasa dibentak, yuk lepaskan bentakan itu, buang jauh-jauh dari pikiran kita dan mengatakan, saya tidak akan melakukan itu pada anak saya. Saya tidak akan melakukan itu pada anak saya. Hanya sebatas itu akan kurang. Kalau kita sudah mengatakan, dulu mama dipukul, sekarang jadi mama kayak gini. Iya, jadi mama mukul juga. Apakah kita memukul? Apa yang terjadi? Tidak perlu pemirsa. Lepaskan. Putus hubungan negatif. Sambung hubungan positif pada kita. Insya Allah itu yang terbaik. Saya lanjutkan pada pembangkangan. Perhatikan. Ketika anak membangkang, tadi yang pertama kita abaikan, yang kedua kita paksa, kita rebut, dan yang ketiga kita paksakan, kita rayu dia. Yuk nah, ayo dong, kamu kesini, ayo dong. Terus kita ngomel terus. Kamu gimana sih main melulu kalau kamu... Itu di kupingnya penuh kalimat-kalimat yang dia nggak jelas. Nih, maaf, orang tua, mama atau ayah, ya, papa atau mami, terserah itu dipanggilnya apa. Maaf, kalau kita sering ngomel melulu, ya, kamu harus begitu dong. Bagaimana sih kamu jadi anak kamu? Mama kan udah capek. Mama udah begini. Mama selalu begini. Mama inginkan kamu tuh biar jadi anak yang baik. Mama tuh memberikan kamu itu biar supaya kamu seperti ini. Yuk kamu ayo makan. Mama udah bikin masakan udah. Saya aja sampai kesel ngomongnya. Saya yakin pemirsa juga kesel ngomongnya. Ya, bagaimana anak kita masuk ke situ? Sampai anak salah satu anak tuh begini. Kalau dia masih menutup, berarti masih ada ruang sedikit. Tapi kalau dia nggak nutup, dia cuma menatap. Masya Allah. Menatap dengan tanpa ekspresi. Berarti sudah padat pemirsa. Kalau sudah padat, prediksinya sebentar lagi dia nentang, sebentar lagi dia melawan. Itu yang terjadi. Bagaimana agar supaya anak itu tidak? Di dalam buku Saatnya Anak Membangkang ini dijelaskan ketika dia tidak mendengar, tunggu sesaat. Ketika dia lagi asik, kita panggil, Andre. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan nggak, mama manggil. Tapi dia lagi asik, mulai berubah. Informasikan apa yang akan kita berikan. Mama punya makanan ini. Sebentar ma, aku lagi main. Oke, mama tunggu ya. Oke. Nah, ketika dia lagi keasikannya luar biasa, karena mungkin step waktu 1-3 menit itu, ya kita panggil lagi. Makanannya nunggu loh. Ya ma, tinggal sedikit lagi ma. Oke, kamu siapkan untuk bisa makan bersama di bawah. Oke ma, ya ma sebentar lagi ma. Ya ma, udah dikit lagi ma. Ceret.
pikiran dia kemakan, maka mainannya sudah tidak asik. Oleh kalau sudah tidak asik, maka dia udah makan dulu ah. Ada di buku ini. Iya. Membangkang, itu membangkang. Nah, kalau pembangkangannya dia berhasil, saya yakin dia tidak menentang. Ada cerita menarik di sini yang membuat saya berpikir mungkin teman-teman di rumah sana atau yang setengah menyimak ini terpersuasi untuk tidak melakukan hal yang sama. Insya Allah. Anaknya umur 5-8 tahun kurang lebih. Dia pulang, panggil-panggil bundanya, nggak ada jawaban. Kosong di rumah. Oke, dia keluar lagi, dia main lagi. Pulang-pulang jelang maghrib. Seharian dong berarti, sesorean. Yes. Tiba-tiba dia duduk di ruang tamu atau di tempat di situ, mamanya yang melihat dia pulang kan Maghrib. Kemudian dia bertanya, ada apa sih pulang-pulang kok cemberut? Lagi kesel ya sama teman-temannya. Tahu apa jawaban anak itu? Seharian dia nyari mamanya nggak ada, dia keluar, dia bilang, apaan? Mama jelek, mama jahat, mama yang lain, kalimat-kalimat yang buruk. Ya. Kalau kita digituin bingung nggak? Kaget, ada Pasti apa bingung ini? ada apa. Nih, Terus di luar diapain sama teman-temannya? tahu nggak apa ibunya bilang? Lah, kamu yang punya masalah di luar kok pulang-pulang marah sama mama? Yang bener aja. Kamu tuh jelek, kamu itu yang nggak tahu sopan santun, kamu tuh yang bla 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 panjang lebar. Ya. Sampai di situ, Ya. saya belum selesai baca, tapi saya tahu betapa pahitnya orang tua yang anaknya menentang seperti itu. Ketika dijawab malah apa yang dia lakukan, dia tetap tidak peduli, jangankan minta maaf. Karena apa? Jawabannya ada di sini dan di penjelasan buku ini tentu saja. Tapi itu bisa dialami oleh banyak ibu atau ayah yang nggak tahu sebab-sebabnya, tiba-tiba dikatain apa ya ayah? Nggak sayang. Ayah apa ya? Apa yang nggak sayang? Ayah apa lagi? Padahal nggak tahu Ya, kenapa ada apa. Iya. Ayah cuman keluar rumah cari duit melulu. Sebel. Hah? Jadi mohon maaf sebentar. Kalau nggak punya ini rasanya rugi banget karena nggak ada sekolah buat jadi orang tua. Harganya cuma 25.000, beli satu aja dikirim, keren banget kan? Yes, insya Allah. Satu saja Anda butuhkan, Anda perlukan, itu akan dikirim. Dan tentu saja Anda cukup menuliskan ke WA yang tersedia di sini. Nanti akan saya sebutkan secara lengkap, tapi Anda boleh catat nomornya 0815 1918 7799. Oke? Pasti belum lengkap, nanti di ujung akan saya ulang kembali. Dan kalau masih mau ditambahkan, silahkan. Ya. Benar. Kita kaget. Kita tercengang. Begitu melihat anak kita yang tiba-tiba nggak ada ujung persoalannya, mukanya cemberut, mengesalkan, tiba-tiba membentak. Padahal ada sesuatu di dalam dirinya. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu, kemudian kita selesaikan sesuatunya, insya Allah solution itu terjadi dengan baik. Ini yang disebut dengan parenting solution kita. Oke, jadi pentingnya kita ingin tahu, bukan keinginan kita, tapi ingin tahu apa yang terjadi pada anak kita. Ini amanat Allah. Ini yang dititipkan Allah kepada kita. Apa yang terjadi pada anak kita, itu yang penting. Bagaimana? Pemirsa, siap untuk ingin tahu apa yang terjadi pada anak kita. Bukan masalahnya, bukan persoalan yang terjadi, tapi apa yang terjadi pada anak kita. Yuk, ketika dia marah, bukan marahnya yang kita persoalkan. Kadang-kala kita lihat pembangkangan berikutnya, yaitu perbangkangan. Ketika dia minta suruh, kita suruh dia misalnya. Nah, ambilkan minum di dapur. Mama nyuruh-nyuruh terus. Apa sih? Ya Allah. Gimana? Kesel kita. Tapi anak itu pergi mengambilkan. Anak itu pergi ngambil, ngasih. Kamu gak ikhlas ya ngambilnya ya? Kesel dia.
Dia sedang berjuang. Dia sedang berjuang untuk kemalasan dirinya. Dia sedang berjuang untuk keengganan disuruh. Dia sedang berjuang dengan proses pembangkangannya dia. Oke. Begitu dia melakukannya, berarti dia berhasil. Dia menang. Tapi apa? Apresiasi kita berikan. Tapi dijatuhkan kembali. Bisa bangkit dia? Allah yang akan memberikan bangkitnya. Kalau hidayah masuk ke dalam dirinya, dia bangkit, dia nggak peduli mamanya yang jelekin, tapi dia semangat terus. Tapi kalau dia nggak mampu, Untuk meningkatkan dan memunculkan ini, itu yang perlu kami tahu. cuma dikatakan gini, terima kasih nak, engkau telah berhasil. Terima kasih, begitu besar Ya. perannya. Ya, Subhanallah. terima kasih engkau telah berhasil. Tambahkan ke dalam dirinya, engkau berhasil. Dia bingung, apa berhasil? Biarkan. Oke. Nggak usah dijelaskan. Kau ditanya, engkau berhasil melawan nafsumu. Selesai. Jangan prestasi. Jangan yang diinginkan dia menjadi. Berhasil seorang anak bisa melawan nafsunya, melawan keengganannya, melawan pertentangan dalam dirinya. Dia berhasil. Insya Allah sukses dunia dan akhirat. Terkait dengan WA yang kami terima, Pak Ustadz, anak saya sudah remaja, sudah 20 tahunan. Yes, bukan remaja, Tahu nggak? sudah keluar dari remaja. Udah keluar dari remaja. Ketika diberi ide-ide tertentu, responnya tahu? Mestinya ide ini dilakukan mama dulu waktu aku masih kecil. Ya Rabbi. Berarti Anak itu ngerti. ini dari Ibu Aisyah di Cibitung. Coba. Jangan sampai ibu-ibu kita juga terlambat melakukannya seperti respon dari anak yang sudah dewasa ini. Apapun Oke, bagi itu. mereka yang masih anaknya kecil, jangan terlambat. Bagi mereka yang sudah 20 tahun, jangan sesalkan. Jadi Aisyah. tidak ada yang terlambat. Kalau sampai anak kita memberikan feedback justru membuat kita ingat betapa banyak hal belum kita lakukan. Mudah-mudahan sebagian itu hanya ada di catatan saja. Kita masih akan mampu punya waktu untuk melakukan perubahan-perubahannya. Kami akan kembali ke ruangan Anda. Jangan lupa untuk selalu refresh ya. Karena apapun yang dibahas oleh Ustadz Abu Bakar Baraja itu sesuatu yang biasa kita dengar, biasa kita terima dari perlakuan anak-anak. Hanya responnya yang mungkin saja kita masih harus belajar banyak. Sekali lagi terima kasih untuk Rasil yang ada di Banyuwangi, di Batam, di Pontianak, di Semarang dan juga di Sukabumi untuk juga menyebarluaskan ini. Karena sekali lagi nggak ada sekolah buat jadi orang tua, padahal anak-anak adalah aset terbesar dunia dan akhirat kita. Kami kembali sesudah ini. Rasil TV untuk Islam yang satu.